Assalamualaikum, halo sobat-sobat pintar. Kenalin, nama saya Elmira Nadifa Felicia sebagai host, dan kita udah ada bintang tamu kita nih, yaitu Perkenalkan, nama saya Isi Syura Mupanisa, bisa dipanggil IC. di sini kami akan membahas tentang kenakalan remaja. Menurut kamu ya sih, kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja itu perilaku atau kegiatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang dilakukan oleh para remaja sih. Kenapa bullying dan narkoba itu bisa termasuk ke dalam kategori kenakalan remaja? Karena di luar sana banyak remaja-remaja yang melakukan hal tersebut. Faktor-faktor apa yang mereka lakukan dalam hal-hal tersebut? Seperti kayak faktor lingkungan sih, karena kan kalau misalnya lingkungan pertemanan kita buruk, kita juga ikutan buruk ya. Kalau misalnya lingkungan pertemanan kita kayak suka minum-minuman, suka make narkoba, kita bisa jadi ketularan mereka sih, jadi ikut-ikutan. Terus juga lingkungan keluarga juga bisa, karena ada beberapa keluarga di luaran sana itu yang kayak nggak peduli sama anaknya. Terus juga bisa jadi karena depresi sih. Gitu. Pernah nggak kalau kamu ngelihat orang yang sedang membuli atau melakukan narkoba? Kalau secara langsung sih alhamdulillah belum pernah ya. Cuman kalau di TikTok atau di YouTube gitu sih pernah lihat beritanya. Apa dampak-dampak pembulian dan pemakaian narkoba? Dampak-dampaknya sih untuk pemakaian narkoba bisa membuat IQ kita turun, terus juga bisa merusak mental, terus juga bisa buat kita jadi agak gila gitu sih. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi para pembuli itu? Untuk menghadapi para pembuli pastinya kita bisa menjauhi mereka ya, biar kita nggak dibully lagi. Terus kita juga bisa cerita ke orang-orang terdekat kita, kayak ke keluarga, ke teman-teman kita. Gimana caranya agar tidak terjerumus narkoba? Kita harus ini sih, menghindari lingkungan-lingkungan yang memakai narkoba. Kan kalau kita menghindari lingkungan-lingkungan kayak gitu, kita ini ya, apa sih, kayak nggak bakal dikasih gitu sama yang makan narkoba. Kita harus temenannya tuh kayak sama orang-orang yang nggak make gitu, yang sama benar-benar orang-orang baik. Gimana caranya sih biar bisa berhenti memakai narkoba bagi para pencandu? Kalian sih bagi para pecandu narkoba, kalian bisa ke pusat rehabilitasi ya. Kalian bisa cari tuh di Google pusat rehabilitasi terdekat. Nah, kalian bisa tuh datang ke situ bagi para pecandu narkoba ya. Gimana caranya memulihkan mental bagi para korban yang terbuli dan melakukan pecandu narkoba itu? Apa tadi, bisa ulangi pertanyaannya? Gimana cara memulihkan mental bagi para korban yang membuli dan memakai narkoba? Kalian bisa cerita ke orang-orang terdekat agar perasaan kalian tuh tersalurkan gitu, jangan dipendam sendiri. Terus juga buat para pengguna narkoba ya, seperti yang tadi aku bilang, kalian bisa ke pusat rehabilitasi sih. Menurut kamu ada gak pecandu narkoba yang berhenti dan berakhir sukses? Ada. Aku pernah lihat ya di suatu artikel gitu, ada orang namanya Ilham. Dia tuh asal Semarang. Tadinya tuh dia bukan asal Semarang sih, pokoknya ada orang namanya Ilham lah. Dia itu tadinya tuh pecandu narkoba gitu. Terus sekarang dia udah berhenti dan kebetulan lagi jualan sepatu. Dan dia tuh udah sukses, sampai omset tahunannya tuh sampai 6 miliar gitu. Wah, keren banget ya, bisa berhenti terus menghasilkan miliaran lagi. Ada gak apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu berada di posisi korban bullying? Yang aku bakal lakuin sih, bakal cerita ke orang-orang terdekat ya. Dan aku juga pasti bakal kayak lapor ke guru, ke orang tua aku, ke teman-teman aku, biar pembuli-pembulinya itu ngejauhin aku. Pernah nggak kamu ketemu para pembuli, terus dia ngebully kamu bakal ngapain? Kalau dia ngebully aku sih ya, seperti yang aku ngomongin, aku bakal ngejauhin mereka sih. Oh, pernah nggak ada perasaan pengen buat nyobain narkoba gitu atau ngebully orang? Oh, enggak dong, kan udah ketahuan banget kalau narkoba itu punya dampak buruk bagi kita. Jadi ya aku ngehindarin banget sih, aku juga nggak bakal mau buat nyobain. Zaman sekarang emang udah nggak aman banget sih. Kalau nggak dididik bakal jadi pelaku, dan kalau dididik bakal berakhir jadi korban.
Iya, jadi itu kita emang harus hati-hati ya dalam memilih lingkungan biar gak ketemu sama pengedar narkoba sama para pembuli. Nah, buat orang tua di luar sana juga kalian tuh harus ya selalu awasi anak kalian. Kalau misalnya anak kalian tuh berperilaku aneh, kalian itu tanyain, soalnya takutnya terjadi yang enggak gitu. Misalnya anak kalian tuh dibully atau makan narkoba gitu. Iya betul banget. Intinya kita saling saling mengawasi aja sih, kayak kalau ada anak yang kelihatan sedih dirangkul, jangan didemin, ditanya apa masalahnya. Iya, kalau misalnya kalian ya lihat ada pembuli atau pengguna narkoba itu kalian tuh harus banget laporin. Jadi itu bisa ditindak lanjut. Yap. Nah kayaknya kita udah 7 menitan ya. Soalnya aku juga mau pulang. Kayaknya sampai sini aja podcast hari ini. Makasih buat Aishi karena udah mau jadi bintang tamu. Ya, sama-sama ya El.